Pelarian Azhari, pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati yang menjadi tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati, akhirnya berakhir. Setelah sempat buron dan menghilang dari proses hukum, Azhari berhasil ditangkap aparat kepolisian di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah. Penangkapan tersebut menjadi perhatian besar publik karena kasus yang menjerat Azhari telah mengguncang dunia pesantren dan memicu kemarahan masyarakat. Polisi sebelumnya menetapkan Azhari sebagai tersangka dalam dugaan kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati di pondok pesantren yang diasuhnya. Dalam proses pelariannya, Azhari diketahui tidak sendirian. Polisi mengungkap bahwa selama buron ia ditemani seorang sopir yang ikut membantunya berpindah tempat untuk menghindari kejaran aparat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Azhari sempat berpindah-pindah lokasi sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga berusaha menghindari proses penangkapan dengan bersembunyi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Aparat kepolisian akhirnya berhasil melacak keberadaan Azhari di kawasan Wonogiri. Saat ditangkap, tersangka tampak tertunduk dan tidak banyak memberikan perlawanan. Video detik-detik penangkapannya bahkan beredar luas di media sosial dan menjadi sorotan publik. Kasus ini sendiri menyita perhatian karena jumlah korban yang disebut sangat besar. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sedikitnya sekitar 50 santriwati diduga menjadi korban tindakan asusila yang dilakukan tersangka. Pihak kepolisian sebelumnya juga telah beberapa kali memanggil Azhari untuk menjalani pemeriksaan. Namun tersangka justru mangkir dan menghilang, sehingga akhirnya dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pelarian Azhari memunculkan pertanyaan publik mengenai bagaimana seorang tokoh agama dapat menghindari proses hukum cukup lama, padahal kasusnya telah menjadi perhatian nasional. Di sisi lain, penangkapan ini dianggap penting untuk memberi kepastian hukum bagi para korban. Banyak pihak berharap proses hukum berjalan transparan dan tidak berhenti hanya pada penangkapan semata. Kasus Azhari juga membuka kembali perdebatan tentang pengawasan di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Sejumlah aktivis perlindungan anak menilai kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren seringkali sulit terungkap karena adanya relasi kuasa yang sangat kuat antara pengasuh dan santri. Situasi itu membuat korban kerap takut melapor atau memilih diam selama bertahun-tahun. Karena itu, penangkapan Azhari dipandang bukan sekadar keberhasilan aparat menangkap buronan, tetapi juga momentum penting untuk membongkar praktik kekerasan seksual yang selama ini tersembunyi di balik otoritas keagamaan. Polisi kini masih terus mendalami kemungkinan adanya korban tambahan serta pihak lain yang diduga mengetahui praktik tersebut namun tidak melaporkannya. Sementara itu, masyarakat di sekitar pondok pesantren tempat Azhari mengajar mengaku terkejut dengan kasus yang menyeret nama pengasuh pesantren tersebut. Banyak warga sebelumnya mengenal Azhari sebagai tokoh agama yang cukup disegani di lingkungan sekitar. Namun kini citra itu runtuh setelah berbagai kesaksian korban mulai terungkap ke publik. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa kejahatan seksual dapat terjadi di ruang manapun, termasuk di lingkungan yang selama ini dianggap sakral dan penuh nilai moral. Dan ketika pelakunya adalah sosok yang memiliki pengaruh besar terhadap korban, keberanian untuk mengungkap kebenaran menjadi jauh lebih sulit. Kini, setelah pelariannya berakhir di Wonogiri, publik menunggu satu hal penting. Apakah proses hukum akan benar-benar memberi keadilan bagi para korban?